Baik, ada lagi? Oke, Ustaz. Mau tanya nih tentang Masjid Diror nih ya. Iya. Itu kan untuk menjebak Nabi atau untuk yang tidak benar lah. Boleh nggak kita kiaskan ya, atau kita kiaskan ke zaman sekarang, misalnya ada segolongan firqah yang mendirikan masjid yang tujuannya nggak mau nyampur dengan umat Islam yang lainnya. Lalu kita menganggap masjid itu masjid diror, tidak sah sholatnya di situ. Gimana Ustaz? Ya. Masjid Diror itu kayak masjidnya Ahmadiyah itu, Masjid Diror itu. Untuk itu ya. Itu masjid perpecahan luar biasa. Ya, masjidnya Syiah itu Diror. Tapi di kita itu tidak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ini urusan negara. Waktu Rasul mendapatkan perintah untuk membakar masjid, posisi Rasul sebagai kepala negara. Gitu ya. Misalnya rajam gitu. Boleh nggak kita merajam orang yang berzina? Ya nggak boleh. Ya, itu yang melaksanakan prosesinya adalah negara melalui sidang dulu. Gitu kan? Gitu. Itu ayat-ayat ini turun kepada kepala negara ini. Urusan anak yatim, urusan zakat, ini urusan kepala negara ini. Urusan negara. Kalau ayat berbicara tentang sedekah, tentang anak yatim, tentang anak jalanan, tentang orang miskin, tentang perceraian, tentang bagaimana bayi itu harus dilindungi, dan seterusnya, ini kepada kepala negara ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengurus negara. Gitu. Jadi ada aturan-aturan. Ada hukum rajamnya. Ada hukum rajam. Boleh nggak kita merajamnya? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena kita bukan negara. Ya. Jadi ada institusinya. Ya, disidang dulu. Ya, dibuktikan dulu. Kalau ternyata misalnya dia hamilnya dari perzinaan. Dan hukumnya harus dirajam karena pernah merasakan madunya pernikahan. Saya sebagai hakim yang diangkat oleh negara, saya tidak bisa merajamnya. Kenapa? Karena kalau saya langsung rajam, saya telah melakukan pelanggaran. Ya, jadi bagaimana? Jadi saya akan katakan, saya akan panggil kedua orang tuanya, Pak, ini anaknya nih hamil dari perzinaan. Ya, dia sudah mengakui, dan pengakuan dalam hukum Islam itu adalah bukti yang paling kuat. Ya, al-i'tirafu sayyidul adillah itu dalam hukum Islam. Jadi anak ini tolong dilayani dengan sebaik-baiknya karena dia sudah bertobat. Ya, jangan dihina, jangan ada yang menyakiti hatinya. Ya, disayang. Nanti saya akan katakan kepada perempuan itu, kamu tidak bisa dirajam sekarang ya. Ya, hukumannya nanti. Kalau kamu sudah melahirkan, datang lagi kemari ya. Nanti kalau sudah melahirkan, dia datang, ya kita akan tanya, anaknya hidup apa tidak? Kalau dia tidak bawa anaknya, kalau dia bilang, anak saya hidup, ya udah, kalau anak kamu hidup, disusui dulu 2 tahun. Kalau sudah disusui 2 tahun, baru kita lakukan rajam. Itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu ya. Kapan ada masjid pemecah belah ya yang meresahkan, misal ya, Indonesia ini kan apa saja laku ya. Ada orang ngaku Tuhan, ya ada pengikutnya. Ada orang mengaku Imam Mahdi, ada pengikutnya. Indonesia ini ya Gavatar diikuti. Ya, jadi masyarakat mau beli apa saja, ada saja yang beli. Samanya ada yang mengatakan manusia itu Tuhan, ya, banyak juga pengikutnya. Karena otaknya nggak kebuka, hatinya nggak kebuka. Jadi bagus ya kalau sisi terus ya menggaungkan perdebatan-perdebatan itu, karena ini diperintah oleh Allah. Ya.
Di dalam Al-Quran itu kan, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya, katakanlah hai ahlul kitab, marilah kita menuju kalimat yang sama. Ya. Menuju kalimat yang sama itu berarti perdebatan arahnya itu harus pada menemukan titik temu. Titik temunya apa? Alla na'budu illallah. Agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Tuh, karena nama Allah itu, Anda buka Tauratnya orang Arab, Allah disebut. Injilnya orang Arab, Allah disebut, namanya Allah. Ya, yang ngerti bahasa Arab bisa download itu. Ya, perjanjian baru, perjanjian lama. Itu titik temu itu. Itu titik temu itu. Jadi harus dilaporkan ke kepolisian. Dulu Ahmadiyah itu diawasi ya oleh Mahkamah Agung. Ahmadiyah aliran kepercayaan. Bikin resah, Pak, masalah. Syiah itu mestinya dijadikan, Ahmadiyah itu masuk Syiah itu Syiah Ismailiyah. Syiah ini yang bikin repot kita ini. Kita mengatakan Al-Quran ini terpelihara, mereka katakan Al-Quran tidak terpelihara. Jadi musuh-musuh itu rujukannya kepada Syiah. Untuk mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terjadi tahrif dan seterusnya. Nah, mereka tidak mengakui Al-Quran ini utuh. Itu ajaran aslinya Syiah. Jadi kita tidak bisa main hakim sendiri, ya harus dilaporkan ke Bareskrim supaya kacek-kacek itu pada ditahan ya. Maaf ya saya ngelantur. Ya Saifuddin itu mesti masuk lagi ke dalam penjara. Yusuf Mansur itu harus masuk lagi ke dalam penjara itu. Ya karena itu bikin resah. Ya. Setiap hari dia pertontonkan itu. Ini orang yang taat agama Islam, dia tidak menemukan kedamaian, dia tinggalkan Islam, dia menerima Yesus. Ya itu kata-kata yang provokatif sekali itu. Itu luar biasa beraninya manusia. Ya jahat tapi mengaku benar dan berani. Nggak sadar-sadar. Saya kira itu ya. Oke, lainnya yang ingin menambah, ingin bertanya sesuatu? Sebelum diakhiri, sekali lagi ya Ustadz ya. Ya silakan. Kalau ada yang bertanya. Satu pertanyaan. Monggo. Pak Ustadz, saya mau nanya dong. Ya silakan. Monggo. Di first. Dahulukan dulu perempuan dah. Assalamualaikum Pak Ustadz Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi Sifana. Saya mau nanya Pak, kan tadi Pak Ustadz ada sempat menjelaskan bahwa semua umat Islam itu pasti masuk surga ya. Terus bagaimana dengan nasib misalkan ada orang nih, dia dari dia hidup sampai dia mati, terus dia dalam keadaan misalkan dia punya hutang gitu. Kan katanya kalau orang punya hutang itu rohnya itu di alam barzah kan. Terus kalau misalnya dia nggak dilunasin hutangnya sampai dia mati, dia di alam barzah, apa dia masih bisa masuk surga itu Pak Ustadz? Iya, ya hutangnya berapa? Hutangnya 1.000, ya misalkan 2.000. Dia nggak sanggup. Taruhlah Dia nggak misalnya, sanggup melunasi lah sampai. Taruhlah gitu. 1 miliar, ya kan? Taruhlah 1 miliar. Ya, jangan 1 miliar. 1 miliar itu ya bandingkan dengan membunuh 1 orang, mahal 1 miliar atau mahal bunuh 1 orang. Halo? Mahal bunuh 1 orang. Mahal bunuh 1 orang. Itu orang membunuh 100 orang, diampuni dosanya oleh Allah. Gitu kan? Iya. Orang tahunya ya, kan ada cerita kan dalam hadis sahih itu. Ada seorang, dia tanya, saya kepada masyarakat, saya telah membunuh 99 orang. Saya pengen tobat kepada siapa ya, saya bertanya. Masyarakatnya ini masyarakat ahli ibadah. Mereka katakan kepada si fulan, ya seorang sufi yang ahli ibadah. Ya. Terus dia tanya, orang sufi ya, dia katakan, kamu nyakitin hati orang saja, itu berat.
membunuh satu orang saja, itu belum tentu diterima tobatnya oleh Allah. Wah, kurang ajar. Genap jadi 100 orang, Mbak. 100 orang itu dibunuh sama dia. Terus dia tanya lagi ke orang lain. Kamu kalau mau tobat, tanyanya jangan sama orang, maaf, jangan sama orang sufi itu. Orang sufi banyak ibadah, nggak ada ilmu gitu. Itu sama faqih, sama orang yang ahli fikih, ngerti hukum. Tanya kepada orang yang ngerti hukum, ya kamu bisa ibadah, bisa tobat. Apa sih yang tidak diampuni oleh Allah? Tapi kamu tidak bisa tobat di sini, kamu harus pergi ke sana. Ya, tempat yang kondusif untuk kamu bertobat. Pergi dia. Di tengah perjalanan dia mati. Kata malaikat yang mencatat kejahatan, dia katakan ini bagian saya. Dia ini orang jahat. Kata yang malaikat pencatat kebaikan, oh dia sudah niat. Ya, dia lari ini niatnya tobat dan lari di jalan Allah. Ya udah kita ukur. Memang ini jalan Allah, dekat ke tempat tujuan dia atau dekat ke dari mana dia bertolak. Ya, Allah utus Jibril ya untuk menggeser mayat ini, jenazah ini ke arah yang lebih dekat. Gitu. Diukur lebih dekat ke arah tujuan. Diampuni dosa-dosanya itu semua, itu membunuh berapa tuh? 100 orang. Tuh. Di surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, dan seterusnya. Itu ya, itu terjadi di Yaman. Ashabul Ukhdud. Apa Ashabul Ukhdud itu? Ashabul Ukhdud itu orang-orang yang menggali parit ya, dikasih bahan bakar, dibakar dengan api yang bergejolak. Orang yang tidak mau masuk Yahudi masuk ke dalam parit itu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih 25.000. 25.000 orang Kristen. Ya, Allah masih katakan mereka itu sebagai orang-orang yang beriman karena mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada satu nabi pun yang diingkari. Jumlahnya 25.000, kurang lebih. Nah, itu pun Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul harir. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman. Ya, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka siksa jahanam, siksa yang membakar. Ya. Artinya apa? Kalau bertobat beda lagi. Tuh, membunuh 25.000 itu apakah sama dengan 1 miliar utang? Ya Bu, semua dosa pasti diampuni oleh Allah. Ya. Ya Pak. Tapi kita mesti berhati-hati. Ya, hak-hak orang itu mesti dijaga. Ya, jangan mentang-mentang saya ngomong begini, utang saja nggak usah nyaur. Wah, bukan itu maksud saya. Ustaz, bukan berarti kalau hutang gitu keluarganya yang nanggung, bukan Ustaz? Ya, dulu ya. Ini kalau bicaranya panjang ya. Ada seorang anak muda, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Tapi saya mau kau menjawab pertanyaan saya. Iya, apa pertanyaan kamu? Kalau saya mati, gugur di medan perang, jihad, di mana nanti letak saya? Rasul kata, surga. Oh, kalau begitu saya siap. Saya akan persiapkan semua perbekalan saya untuk perang. Baru dia pergi, sebentar. Jibril mengatakan kecuali kamu punya hutang. Jadi artinya apa tuh? Mati syahid, orang yang jihad itu dosanya dihapus semua. Tapi hutang tidak. Nah, sejak saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang meninggal diminta untuk mengimami sholat jenazah, beliau pasti tanya, orang ini punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Ya udah, kamu saja yang jadi imam.
Ya Rasulullah, saya bertanggung jawab, baik, saya yang jadi imam. Setiap hari ditanya, sudah dibayar belum, sudah dibayar belum. Sampai sebulan baru dia katakan, ya Rasulullah, sudah saya bayar. Al-an baridat jildatu. Sekarang kulitnya sejuk. Jadi tersiksa dia di kubur. Ya, terpental tadi saya. Oh, ada. Terpental. Siap. Lanjut, Pak Ustadz. Ya. Sempat terus tadi Ustadz diulang lagi. Sampai mana tadi saya ngomong tuh? Utang. Siksa neraka, siksa kubur, Ustaz. Kubur yang punya Iya, utang. jadi begitu dibayar hutangnya, Rasul katakan al-an baridat jildatu. Sekarang kulitnya sudah dingin lagi. Ya, tidak disiksa. Ada siksa kubur itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, begitu turun ayat Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wasfah, dan seterusnya. Karena rahmat Allah, kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Tapi kalau hati kamu itu membatu, kamu itu kasar, pasti mereka itu akan antipati kepadamu, mereka meninggalkan kamu. Tuh, sejak turun ayat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang meninggal, Rasul katakan, ini siapa saja yang meninggal dari sahabat-sahabat saya, kalau dia meninggalkan hutang, saya yang tanggung jawab, saya yang akan bayar. Tapi kalau dia meninggalkan waris, untuk ahli warisnya. Begitu kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya. Tapi ini dari satu sisi. Sisi yang lain ada ayat tentang hutang. Apa katanya? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang hutang itu dalam keadaan susah, ya, kalau tadi kan untuk orang yang punya hutang. Kalau ini untuk orang yang punya piutang. Apa kata Allah? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang punya hutang itu dalam keadaan sempit, fanadhiratun, kasih tenggang waktu. Ya. Ila maisarah, sampai berkeluasan rezeki. Ya, itu tuh anjurannya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian sedekahkan saya itu lebih baik bagi kalian. Jika kalian tahu. Adiknya hutang 100 juta. Untuk ini, jangan 100 juta, dia 10 juta untuk menyekolahkan anaknya. Bayar ini, bayar itu. Kena pandemi, waduh. Jadi gimana nih? Janjinya 1 bulan. Sudah 2 tahun. Nggak bayar-bayar. Nah, kita bisa pilih 2 ya. Ditangguhkan terus atau kita sedekahkan. Disedekahkannya bisa masuk 2. Disedekahkan kasih saja begitu. Atau atas nama zakat. Bisa kan? Ya udah, zakat saya untuk anak kamu. Tapi di ayat ini ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada memberikan semacam kabar gembira kepada kita. Apa katanya? Man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin mithluhu sadaqatan. Wa man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqatan. Apa tadi? Siapa yang memberi tangguh kepada orang yang dalam keadaan susah, maka dia berhak memperoleh pahala sedekah setiap hari sebesar yang dihutangkannya itu. Berapa yang dihutangkan? 10 juta.
Setiap hari dia dapat pahala sedekah 10 juta. Tuh. Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang dalam keadaan susah, maka dia setiap hari mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat besaran yang dihutangkannya itu. Dengar tuh Bang Yat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 1 apa 2? 1 kali lipat apa 2 kali lipat? Rasul katakan, kalau dia belum bayar sampai sampai jatuh tempo belum bayar, dapat 1 kali lipat pahala sedekah setiap hari. Nah, kalau sudah jatuh tempo masih belum bisa bayar juga, yang punya piutang dapat pahala 2 kali lipat. Setiap hari dapat pahala 2 kali lipat besaran yang dihutangkannya itu. Tuh. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan saja itu lebih baik. Siapa yang mengatakan Allah? Kalau Allah mengatakan lebih baik, berarti akan diganti dengan surga. Amin. Saya kira itu ya. Dalilnya untuk orang yang berhutang, Pak. Gimana Bu? Gimana Pak tadi? Itu dalilnya cocoknya untuk orang yang berhutang atau yang utangi itu. Kalau kamu mensedekahkan itu jauh lebih baik. Untuk orang yang Diutangin. orang yang punya piutang, Bukan yang diutangi. oh, yang diutangi kan dia harus tahu kalau hutang itu mengganjal dia masuk surga. Ya kan? Gitu ya. Sampai dibayar. Ustadz, gimana kalau orang yang nipu, Ustadz? Orang menipu. Tapi bentar, Nipu pinjam tapi kabur tuh. Ya, Bayar pinjam gimana? kabur, korupsi. Ya. Gimana, Ustadz? Nah, di dunia Saya Alam. Saya udah ikhlasin, kalau enggak saya nggak mau jadi ganjalan pikiran, saya ikhlasin ya, aja. Ustadz, ya. ini bertanya tentang, karena kami begini Pak Ustadz. Kami JCC mungkin akan bukan memilih-milih teman ataupun sahabat Pak Ustadz. Satu, kita bisa apa Sebentar ya. orang munafik Suaranya putus-putus. sama Pak Ustadz. Sekarang gimana Pak Ustadz? Sebentar, suaranya putus-putus. Saya mau tethering ya. Suaranya putus-putus. Jadi kayaknya Putus Pak ya. putus-putus. Yang lain putus-putus kan dengarnya. Tuh, ya di saya. Yang Ustaz tadi merah terus Bang. Ya, ini sekarang saya pakai tethering ya. Oke, ini mungkin sekarang kedengar ya Pak Ustadz? Iya, Allah. bagus. Alhamdulillah, anak saleh. Begini Pak Ustadz, saya dari Yan ZCC Pak Ustadz tanya soal orang-orang munafik. Dia bilang Muslim, dia bersahadat, tapi dia masih bertemanan, lebih kadang-kadang mentertawakan Al-Quran Pak Ustadz. Kami di sini dalam artian memberikan suatu tekanan ke dia untuk kembali lagi, tapi dia itu tidak bisa. Apakah kami di sini menyatakan orang munafik ini kami biarkan saja atau gimana Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Begini ya, tentang melecehkan Al-Quran ya. Betul Pak Ustadz. Ya, tentang melecehkan Al-Quran itu, sebenarnya ya dari dulu Al-Quran sudah dilecehkan. Ya. Ini sejarahnya panjang nih tentang pelecehan Al-Quran. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran sudah dilecehkan. Ya. Ini saya kasih tahu ayatnya.
dalam surah Al-Muddathir ya. Dari sini. Dari dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa bainana syuhada. Aku sudah berikan kepadanya harta yang banyak, anak-anak yang banyak juga. Wa mahattu lahu tamhida. Ya, aku lapangkan baginya rizki. Summa yatma'u an azid. Kemudian dia berharap agar aku menambahnya. Ya, innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basara thumma adbara astaqfar faqala in hadha illa sihru yu'thar. Ya. Tidak lain dan tidak bukan ini adalah sihir ya, yang dapat dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Tidak lain dan tidak bukan ini adalah kata-kata manusia saja. Sausrihi saqar. Ya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar dan seterusnya ya. Nah, jadi dari dulu ya Al-Quran itu dilecehkan. Yang melecehkan Al-Quran itu pasti akan dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dzarni wa man khalaqtu wahid. Biarkan saja. Ya. Ini nih ahli sastra nih asalnya nih. Yang yang melecehkan Al-Quran itu ahli sastra. Nah, sebelumnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu dia bukan kata-kata manusia, dia bukan kata-kata tukang sihir, dia bukan kata-kata jin dan seterusnya ya. Dia ini ahli sastra. Sesungguhnya Al-Quran ini memiliki sumber yang tidak akan kering. Akarnya menghunjam ke bumi. Ya. Ranting-rantingnya tinggi menjulang ke langit. Warna-warninya sangat indah. Semua sastra di hadapan Al-Quran jatuh dengan sekeras-kerasnya, serendah-rendahnya. Tadinya dia mengatakan begitu, tapi ini sejarah. Ya. Maksud saya ini panjang ini sejarah. Ya, kita mesti merujuk ke tafsirnya. Nah, setiap orang yang melecehkan Al-Quran itu pasti dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghina Al-Quran pasti akan dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihinakan. Ya. Semua ya yang menghina Nabi Muhammad dihina lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarahnya begitu. Ya. Jadi Al-Quran ini Allah tangani sendiri itu untuk orang-orang yang melecehkan. Jadi bagaimana kita terhadap orang-orang munafik? Orang-orang Islam yang melecehkan Al-Quran, ya itu pasti munafik. Kalau dia sampai melecehkan dan bisa diperkarakan ya ke Bareskrim. Ya. Pasti yang ngerti hukum tahu pasal-pasalnya. Satu kata Ustadz. Ya. Dulu dong. Alhamdulillah yang kena hukum dari Allah. Ya. Tapi setiap orang yang memuliakan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin. Ya. Saya lagi Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya. Begini Pak Ustadz. Kalau ini masih menyambung yang tadi. Ya. Fenomena sekarang ini banyak sekali hujatan-hujatan, terutama hujatan seperti tadi gitu. Bagaimana seandainya di depan mata saya nih, saya sebagai seorang muslim nggak bisa menahan amarah, ya tentu bertindak di luar batas seperti yang terjadi pada si KC ini gitu. Apakah saya berdosa apa seperti apa Pak Ustadz? Makasih, itu aja Pak Ustadz. Makasih. Ada orang buta ya.
terus hamba sahayanya perempuan. Setiap hari menghina-hina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia katakan, jangan menghina Rasul. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat, itu Rasul itu orang yang paling saya cintai. Setiap hari. Akhirnya dia bunuh. Terus disidang di hadapan Rasulullah. Kamu tuh orang buta ya. Kok bisa-bisanya membunuh hamba sahaya? Ya Rasulullah, tanyakan kepada keluarga saya. Ini orang nih, saya nggak tahan. Setiap hari menghina-hinamu itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hukum itu. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu ya, menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya penggal leher itu, kecuali kalau bertobat. Ya, jadi kan ini sebagai patokan untuk mengkias ya. Ya, bisa dimengerti Pak Ustadz. Sangat-sangat bisa dimengerti. Makasih. Ya, kalau dikempesin saja juga boleh aja itu. Dalam hukum Betul. Islam. Tapi mungkin dibatasi aja Pak Ustadz. Mungkin karena kita di negara Republik Indonesia ini ada hukum Pak Ustadz. Itu kita dia. Melaporkan saja. Begitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Benar. Dari awal saya katakan begitu. Di negara. Ya, takutnya ada muslim awam Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi kami mohon maaf Pak Ustadz, ya, menghimbau kepada saudara-saudara Kristen ya yang sering menghujat, jangan sangka kami ini lemah, tidak mau bereaksi ya. Gitu ya. Kami juga punya hak. Ya kalau kami kebablasan ya di luar daripada ya kan manusia biasa begitu ya. Itu saja. Saya perhatikan ya, debat-debat itu orang Kristen itu nggak menahan sopan santunnya. Ya, mereka itu banyak sekali lagi-lagi tentang poligaminya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini orang istimewa ini. Memang pernikahan itu siapa yang menghalalkan? Ya, mereka itu benci sekali kepada Nabi Muhammad. Beda dengan kita tidak benci kepada Nabi Isa, kita sayang, kita sangat muliakan. Beda sekali ajarannya itu. Beda sekali. Aneh banget ya, di zaman seperti ini masih ada orang percaya manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia. Aneh banget. Ya, yang paling anehnya itu ya orang Kristen berbicara tentang Al-Qur'an sementara dia tidak bisa baca Quran. Atau seorang murtadat ya menghina Al-Qur'an sementara dia tidak mengerti bahasa Al-Qur'an. Ya, tentang siapa? Pendeta Herman Hills itu. Ya. Dia itu mengatakan buat apa? Apa katanya Islam itu? Allah itu berdoa kepada Rasulullah. Ya Allahumma sholli ala Muhammad itu atau innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawat kan berdoa. Bahasa Arab tidak begitu. Ya. Bahasa Arab tidak begitu. Dia mesti belajar Granada itu. Ya, kata solawat dalam bahasa Arab itu. Saya kasih contoh ya, sebagai perbandingan. Ya. Ya. Bagusnya kalau ada orang Kristen ikut. Misal kata taba ya. Kata taba. Taba yatubu. Ini maknanya masih semua ini. Maknanya masih semu. Dia kalau pakai ilah artinya bertaubat kepada. Taba ilallah, dia bertobat kepada Allah. Yatubu ilallah, dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau ala, taba ala artinya menerima tobat. Fataba alaih, lalu ia menerima tobatnya. Bukan bertobat atasnya. Masa ya Allah bertobat? Allah menerima tobat.
tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fataballahu, maka Allah menerima tobat. Ala, tuh, kalau taballahu ala, tuh, menerima tobat, tuh, sama dengan sholat ya. Ya, sholatullahi artinya apa? Artinya rahmat Allah. Tuh. Jadi hadis yang mengatakan, tapi kalau sholatun nasi, sholatnya manusia. Beda itu. Sama-sama sholat. Gitu bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab ini nggak ngerti bahasa Arab, jangan ngomong. Ya. Setiap hari itu diangkat. Bagaimana katanya Allah bersolawat kepada Nabi? Ente tahu nggak itu solawat kepada Nabi itu apa? Solawatnya Allah kepada Nabi, solawatnya malaikat kepada Nabi. Itu berbeda. Ya, salawatnya Allah kepada Nabi, Allah kasih rahmat yang agung. Apa artinya Allahumma salli ala Muhammad? Masa artinya ya Allah salatlah kepada Muhammad? Bukan. Ya Allah berdoalah kepada Muhammad, salah. Allahumma ya Allah salli, berikanlah rahmat yang agung ala Muhammad, kepada Muhammad. Itu maknanya. Man salla alayya salatan sallallahu biha ashran. Siapa yang bersolawat untukku sekali, satu kali solawat, maka Allah kasih solawat kepada dia 10 kali. Kasih solawat bukan kasih doa. Kasih rahmat. Kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 1 kali. Ya, Allah akan kasih kepada kita 10 kali rahmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tuh ya. Jadi mesti apa namanya ya? Mesti di awal dibatasi ya dalam perdebatan itu. Jangan ada menghujat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijaga mulutnya. Karena berat. Gitu. Ya, menghina Rasul itu berat. Menghina Rasul itu berat, luar biasa. Terus yang kedua, kalau tidak mengerti teks Arab, jangan suka mengkritik-kritik teks Arab lah. Quran ini Arab, ada aslinya. Kalau mereka kan pakai terjemahan, ya kita ini nggak pakai terjemahan. Gitu. Tertawa, menertawakan Al-Quran, menertawakan hadis, nggak ngerti mereka. Saya kira itu ya. Kalau menurut saya Pak Ustadz, mereka itu sebenarnya, saya beri contoh, dia menghina orang tuanya sendiri, tapi dia nggak tahu yang dia hinakan adalah orang tuanya. Karena begitu, sepertinya begitu. Menghina dirinya sendiri, siapa sih dia? Iya. Cukup kira-kira Pak Ustadz Sugi itu. Saya boleh nambahin ya Bang? Maaf ya Bang, saya boleh nambahin bertanya ya Bang, boleh ya? Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya tadi berkaitan dengan sholawat itu, kadang-kadang kan orang oten itu suka bersubhat begini Pak Ustadz. Kenapa Nabi Muhammad itu harus membutuhkan didoakan gitu? Sedangkan berarti nggak ada jaminan bahwa Nabi Muhammad itu masuk surga gitu. Kenapa mesti kita harus mendoakan Nabi Muhammad sedangkan beliau katanya sudah ditetapkan menjadi ahli surga gitu Pak Ustadz. Mohon ditegaskan lagi Pak Ustadz. Iya. Ya pertama ya, itu ajaran yang benar ya. Yang kedua, maksud saya begini. Itu secara tidak langsung ya untuk memberitahu kepada manusia bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Ya. Jadi jangan berdoa kepada Nabi Muhammad. Jangan berdoa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Perkara apa namanya? Kenapa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad? Tidak ada jaminan keselamatan. Enggak, ini perintah Allah.
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, hai orang-orang beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad, doakanlah Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad selalu dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu rahmat Allah seperti apa? Ya, rahmat Allah itulah yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Ya, jadi Nabi Muhammad ini didoakan oleh manusia seluruh dunia. Didoakan kebaikan. Tidak ada jaminan keselamatan, bagaimana? Allah menjamin. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Yang berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad miliaran manusia, dikabulkan enggak? Dikabulkan. Itu keuntungan bagi Nabi Muhammad atau kerugian? Ya. Apakah kerugian bagi umatnya Nabi Muhammad? Kita bersolat 1 kali, Allah kasih 110 kali. Keuntungan kita. Jadi bukan Nabi Muhammad yang butuh, kita yang butuh dengan sholawat. Karena kita butuh dikasih rahmat. Kalau kita kasih sholawat 1 kali, Allah kasih 10 kali buat kita. Siapa yang butuh? Kita, bukan Nabi Muhammad. Tuh. Tapi Nabi Muhammad SAW, kita bacakan sholawat, karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita taat kepada Allah. Gitu tuh. Ya. Katakan saja Nabi Muhammad kita doakan sekaligus untuk mengkonfirmasi bahwa Muhammad bukanlah Tuhan. Tuh, ada yang mentuhankan Nabi Muhammad, orang Islam ternyata banyak yang mentuhankan Nabi Muhammad. Mana buktinya? Mereka berdoa kepada Nabi Muhammad. Allah, Allah, aghithna ya Rasulullah. Apa itu? Yang disebut Allah, tapi berdoanya kepada Rasulullah, itu salah itu. Syirik itu. Ya, Nabi Muhammad sendiri istighotsah itu kepada Allah. Kenapa kita istighotsah kepada Rasulullah? Itu salah. Tuh, padahal ada ajaran sholawat kita mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ajaran tauhid itu. Tidak salah kita Nabi Isa juga alaihi salam. Ya, kita doakan ya semua. Tuh, jadi dalam ajaran Islam itu orang soleh didoakan rahmat. Orang soleh didoakan rahmat. Tuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga salam juga untuk kita dan kepada hamba-hamba, untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Didoakan hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa pemimpin hamba-hamba yang saleh? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Jadi bukan kalau kita mendoakan Rasulullah tidak ada jaminan keselamatan. Salah. Salah. Orang beriman saja dijamin oleh Allah. Diingat ya, ayat 72 surah At-Taubah itu jaminan masuk surga. Tidak ada orang beriman tidak masuk surga. Tidak ada orang Islam tidak masuk surga. Semua orang Islam masuk surga. Sekecil apapun imannya. Itu jaminan. Jaminannya dari siapa? Dari Rasulullah? Enggak. Dari Allah langsung. At-Taubah ayat 72. Saya kira itu sudah jelas ya. Baik Ustadz, karena sudah malam kita cukupkan saja waktunya. Kasihan Ustadz, ini waktu mau istirahat. Ya. Oke, terima kasih saudaraku sekalian sudah menyaksikan live di malam ini bersama guru kita Ustadz Sholihin, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sholihin yang telah memaparkan ilmunya kepada kita semua sehingga kita semakin paham dengan agama ini. Insya Allah kita bisa membentengi diri kita dari upaya tipu muslihat kaum kafir. Nah, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.